Kalau untuk menjadi pebisnis, saya belajar dari mentor saya di India. Saya pernah belajar di luar saat itu, bukan bahasa India ya, tentunya saya nggak bisa bahasa India gitu. Sarukan. Bahasa Inggris dia ngejelasinnya, jadi kita fokus pada 3C. Yang pertama itu clarity, yang kedua itu culture, yang ketiga adalah kompetensi. Jadi kalau kita bangun bisnis, kita perlu clear dulu ke tim kita. Anda kalau mau bangun bisnis, tim Anda perlu clear apa job desk-nya. Tim Anda perlu clear apa goal-nya, gitu ya. Jadi aktivitas yang perlu dilakukan itu perlu clear juga mereka. Karena ketika mereka clear akan tugasnya, maka dia akan menjalankan tugas lebih baik. Jadi jangan sampai nggak punya job desk. Kan ada tuh perusahaan job desk-nya apa, ya udah bikin sendiri, nggak gitu juga gitu ya. Itu perlu clear, di clarity namanya. Kemudian kedua adalah ngomongin culture. Culture itu penting karena yang ruhnya perusahaan, ruhnya dari owner itu ada di dalam budaya yang dibangun oleh perusahaan. Bagaimana kita mendrive bisnis kita, bagaimana kita mendrive perusahaan kita, itu ada di culture. Jadi culture tuh bukan hanya apa yang tertera, tapi bagaimana yang tertera ini, itu kan tertera itu atribut ya, bagaimana yang tertera ini kita bisa turunkan, kita bisa implementasikan, dan kita bisa jalankan, dan bahkan lebih baik itu bisa menjadi ritual sehari-hari. Ya misalnya continuous improvement. Continuous improvement itu apakah cuma slogan atau bagaimana kita caranya untuk bisa dijalankan sehari-hari gitu ya. Apakah dia membuat tim itu membuat inovasi setiap bulan dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu culture sangat penting. Nah yang ketiga adalah tentang kompetensi. Tadi seperti saya cerita di awal, kita nggak mungkin perusahaan kita besar tapi dengan SDM yang terbatas. Saya nggak ngomongin merendahkan level pendidikan ya, tapi bayangkan oleh teman-teman, kita ingin perusahaannya nasional, tapi kompetensinya, level pendidikannya di bawah. Walaupun nggak jaminan gitu ya, nggak jaminan S1, nggak jaminan S2 itu akan bagus. Tapi kalau kita memiliki knowledge yang bagus, ya kalau kita memiliki attitude yang bagus, maka potensi keberhasilan perusahaan itu akan besar. Tuh, makanya kita perlu mengadakan belajar buku lah bisa, ataukah misalnya dengan training lah, training audio, training video, training internal ataupun training eksternal, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai business owner, sebagai CEO, ataupun tim kita di bawah ya, si level manager sampai dengan staff. Karena kalau staff kita nggak pinter, maka ya operate dengan sepengetahuannya dia. Jadi kita memang gimana caranya belajar itu di berbagai lini seperti itu.